Apa yang dimulai sebagai proyek penelitian General Dynamics berkembang menjadi pesaing Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menggantikan General Dynamics F-111 Arfak. Produk yang dihasilkan yaitu F-16XL, bentuk yang sangat dimodifikasi dari pesawat tempur multiperan F-16 Fighting Falcon asli. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar selalu update seputar militer. F-16XL diadu dengan penawaran McDonnell Douglas yang merupakan turunan pesawat tempur bomber dari pesawat tempur superioritas udara F-15 Eagle, namun F-16XL kalah dalam keputusan USAF. Terlepas dari sifatnya yang menjanjikan, F-16XL masuk ke sejarah penerbangan hanya dengan 2 prototipe lengkap. Memulai debutnya pada tahun 1974, F-16XL sendiri lahir melalui usaha keras yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh General Dynamics pada pertengahan hingga akhir 1970-an sebagai F-16 SCAM atau Supersonic Cruise and Maneuver Prototype. Program ini adalah studi desain yang berpusat pada efek aliran udara yang berlapis pada kecepatan supersonik yang menghasilkan efek boom sonik. Hasil akhirnya adalah evolusi dari pendekatan F-16 asli yang mencakup bentuk sayap semuanya baru yang terdiri dari area permukaan delta berbentuk panah. Hal ini memungkinkan peningkatan daya angkut, peningkatan kemampuan manuver dan jangkauan. Seiring dengan perubahan sayap, pesawat itu 4 kaki lebih panjang dari F-16 asli. Pada tahun 1981, kompetisi Enhanced Tactical Fighter atau ETF dimainkan dan F-16XL dimasukkan untuk berhadapan dengan F-15 yang dimodifikasi untuk tantangan USAF. F-16XL dievaluasi dengan rudal udara ke udara dan bom konvensional yang dipasang di sayap dan di bawah pesawat, serta banyak hardpoint yang ditemukan di bawah area sayap baru. Pengujian dimulai pada 1982. F-16XL menampilkan panjang keseluruhan 54 kaki dengan lebar sayap 34 kaki dan tinggi 17,6 kaki. Berat kosong 22.000 pon dan 48.000 pon untuk berat maksimal take-off atau MTOW. Tenaga disajikan melalui 1X mesin turbofan General Electric F-110 GE100 yang menawarkan 17.100 pon melalui dorong kering dan 29.000 pon dengan afterburner. Performa termasuk kecepatan maksimum 1.400 mil per jam atau Mach 2, kecepatan jelajah 600 mil per jam dengan kisaran jangkauan 2.850 mil dan ketinggian maksimum yang mencapai 62.000 kaki. F-16XL memiliki jangkauan operasional yang terbukti hampir 2 kali lipat dari penawaran F-16 asli. Dari segi persenjataan, F-16XL menurunkan meriam Gatling internal M61 Vulcan 20 mm tunggal untuk pengikatan jarak dekat. Kapasitas ofensifnya relatif mengejutkan jika dibandingkan dengan F-16 asli. Secara keseluruhan ada 27 titik cantelan yang ada, yang memungkinkan pesawat untuk mengelola sejumlah rudal dan persenjataan bom konvensional serta bahan bakar eksternal. Ada 16 cantelan di bawah sayap dan ujung sayap dicadangkan untuk rudal udara ke udara M9 Sidewinder. Ada 4 posisi semi tersembunyi dan digunakan untuk membawa M120 rudal udara ke udara jarak menengah. Posisi tengah badan pesawat multiguna dan 2 posisi dagu dilengkapi dengan peralatan lantin atau navigasi ketinggian rendah dan infra penargetan untuk malam. Dan ini menunjukkan pesawat ini menawarkan 2 kali lipat kemampuan dalam membawa senjata dari F-16 asli. Meskipun ada perubahan, USAF memilih untuk pergi ke arah turunan F-15 pada tahun 1984 dan ini menghasilkan F-15E Strike Eagle yang masih digunakan sampai sekarang. F-15E memiliki beberapa keunggulan yang melekat pada F-16XL yang ditingkatkan, yaitu konfigurasi mesin kembarnya tidak hanya menawarkan lebih banyak daya dan kecepatan tetapi juga meningkatkan kemampuan bertahan hidup awak pesawat dan badan pesawat selama pemogokan tingkat rendah.
Badan pesawat F-15 yang ada juga membutuhkan modifikasi yang jauh lebih sedikit untuk mencapai peran serangan. Kokpit kedua ditambahkan dan dilengkapi dengan instrumen serangan darat. Secara komparatif, F-16XL mengandalkan satu mesin yang berarti lebih beresiko mengalami kerusakan langsung pada instalasi yang membahayakan awak dan badan pesawat. Prototipe F-16XL pertama adalah model kursi tunggal yang memaksa awak untuk mengambil semua tugas manajemen misi dan serangan. Prototipe kedua memperkenalkan model kursi kedua. Terakhir, perubahan yang diperlukan untuk badan pesawat F-16 yang ada bersifat kompleks dan mahal dalam hal produksi serial, jelas memberikan keuntungan pada desain McDonnell Douglas dalam pandangan USAF. Dengan demikian, F-16XL dilewati sebagai pengganti F-111 Amerika. Setelah hari-hari mereka sebagai subjek uji USAF, prototipe diteruskan ke NASA untuk penelitian penerbangan lebih lanjut dan beberapa modifikasi tambahan dirancang. F-16XL secara resmi pensiun pada tahun 2009 dan tetap di penyimpanan hingga hari ini. Meskipun mengalami kemunduran, garis F-16 telah menikmati kehidupan pelayanan yang sehat di seluruh dunia dan terus memainkan peran garis depan yang penting bagi banyak negara termasuk Amerika Serikat.